Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ibu Widi Utami. Pada pertemuan kali ini akan saya bahas tentang himpunan. Kadangnya ini bisa dibaca sendiri, yaitu tentang melukis dan membaca diagram Venn. Yang pertama yaitu melukis diagram Venn. Diagram Venn adalah diagram yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antar himpunan. Ada dua cara menggambar diagram Venn. Yang pertama yaitu dengan menulis anggota himpunannya. Yang kedua yaitu dengan menulis jumlah anggota suatu himpunan. Contoh, di sini ada himpunan S. Himpunan S itu himpunan semesta. Ya, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan ada himpunan A, anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Anggota himpunan B, anggotanya 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dan himpunan C, anggotanya 7, 8, 9. Sekarang kita akan membuat diagram Venn. Yang pertama yaitu dengan menulis anggota himpunannya. Langkah pertama kita buat semesta himpunannya seperti ini, untuk persegi panjang. Di sini adalah himpunan semestanya atau himpunan S. Yang pertama kita buat lingkaran A atau himpunan A. Buat lingkaran A. Sekarang kita pembuat lingkaran B. Yang perlu kita perhatikan dulu, apakah lingkaran A dan lingkaran B ada yang kembar anggotanya. Kita cek anggota himpunan ada yang kembar yaitu 4, 5. Ada di A dan ada di B. Berarti himpunan A dan B buatnya seperti ini, karena ada yang kembar. Ini lingkaran himpunan B. Sekarang himpunan C. Apakah himpunan A ada yang kembar dengan C? Tidak ada yang kembar, maka himpunan C tidak mengiris lingkaran A. Sekarang kita cek C. Anggota C 7, 8, 9. Ternyata anggota C ada di dalam B semua ini. Jadi nanti lingkaran C masuk di lingkaran B karena semua anggota C ada di dalam himpunan B. Berarti himpunan C ini kayak seperti ini, di dalam B. Ini himpunan C di dalam B. Karena semua anggota himpunan C itu ada di B. Ini adalah lingkaran C. Kalau himpunannya tidak ada yang kembar, A dengan C kan tidak ada yang kembar, pecah-pecah seperti ini, misah. Ini adalah himpunan yang tidak ada yang sama. Sekarang himpunan A dan B yang kembar yaitu angka 4 dan 5, berarti 4 dan 5 di sini. 4, 5. Sisanya berarti 1, 2, 3 di lingkaran ini. 1, 2, 3. Sekarang B sama C 7, 8, 9 itu masuk di B dan masuk di C. Berarti di dalam lingkaran C ada angka 7, 8, 9. Dan selain 7, 8, 9 berarti 6 itu ada di lingkaran B. Seperti ini. Yang di luar lingkaran semuanya itu adalah anggota S yang tidak masuk A, B, dan C. Ternyata di sini masuk semua, jadi di luar lingkaran tidak ada. Yang kedua yaitu dengan cara menulis jumlah anggota
suatu himpunan. Caranya berikutnya yaitu menggambar diagram Venn dengan menulis jumlah anggota suatu himpunan. Langkahnya sama, kita membuat dulu semesta himpunannya ini. Kita buat seperti tadi, yaitu ada lingkaran A, lingkaran A, lingkaran B sama karena tadi ada anggota yang sama antara himpunan A dan himpunan B, dan himpunan C di dalam lingkaran B karena anggota himpunan C itu masuk di anggota B, makanya A C itu di dalam B. Ini B, himpunan B, ini himpunan C. Sekarang kita tulis dulu jumlah anggota himpunan A, yaitu ada yang kembar, yaitu ada 2, berarti di sini ada 2. Karena di sini ada yang kembar 2 antara himpunan A dan himpunan B. Sisanya ada 3 himpunan, berarti di sini jumlah himpunan A ada 3. Terus di dalam himpunan C ada 3 anggota, 7, 8, 9, berarti di sini 3. Ini adalah jumlah himpunan anggota C, dan jumlah anggota himpunan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi masuk C ada 3, berarti sisanya tinggal 3. Masuk di irisan ada 2, berarti tinggal 1 di himpunan C nya. Itu cara menulis jumlah anggota suatu himpunan. Langkah pertama kita cari yang kembar-kembar dulu, seperti itu. Yang berikutnya itu dengan mencantumkan anggota, gambarlah diagram Venn berikut ini. S adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A-nya 0, 2, 4, 6, dan B-nya adalah 1, 3, 5, 7. Kita buat diagram Venn-nya. Dengan mencantumkan anggota-anggotanya, gambarkan diagram Venn untuk himpunan berikut. Langkah pertama sama, kita buat semesta himpunannya dulu. Ini adalah semesta himpunan S. Yang berikutnya yaitu himpunan A. Apakah himpunan A ada yang kembar dengan himpunan B? 0, 2, 3. Ternyata himpunan A dan B tidak ada yang kembar, maka lingkarannya akan terpisah seperti ini. Karena himpunan A dan B tidak ada yang kembar. Ini himpunan A, ini himpunan B. Himpunan A anggotanya 0, 2, 4, 6, dan himpunan B anggotanya 1, 3, 5, 7. Selain angka 0, 2, 4, 6, 1, 3, 5, 7, berarti sisanya himpunan S, yaitu di luar lingkaran. Sisanya yaitu angka 0 masuk, 1 masuk, 2 masuk, 3 masuk, 4 masuk, 5 masuk, 6 masuk, 7. Berarti sisanya angka 8, yaitu di luar lingkaran. Karena 8 itu tidak masuk di himpunan A dan tidak masuk di himpunan B. Yang berikutnya yaitu semua huruf vokal. Huruf vokal yaitu ada A, I, U, E, O. Berarti huruf himpunan S-nya A, I, U, E, O. Sekarang yang A, huruf vokal pembentuk kata himpunan. Berarti huruf vokalnya apa aja? I, U, A. I, U, A. Sekarang pembentuk kata kurikulum. Berarti huruf vokalnya U, I, U, I, kembar ya, cuma U itu. Berarti diagram Venn-nya kita buat diagram Venn.
semestanya ini seperti ini. Kita lanjut sekarang menggambar diagram V-nya dari huruf vokal. Di sini adalah S-nya, semesta pembicaranya. Kita buat lingkaran A dan B. Sebelum melihat A dan B, kita cari apakah himpunan A dan himpunan B ada yang kembar anggotanya. Ternyata ada ini U dan I. U dan I, berarti himpunan B itu semua anggota masuk di A. Berarti ini himpunan A, dan himpunan B-nya masuk di A, karena himpunan B anggotanya semuanya ada di A. Himpunan B yaitu U dan I. Sisa dari himpunan A adalah huruf A. Huruf A itu berarti di himpunan A. A, I, U, E, O. E, O itu di luar lingkaran karena tidak masuk himpunan A dan tidak masuk di himpunan B. Seperti itu. Itu adalah cara melukis atau menggambar diagram Venn. Yang berikutnya itu membaca diagram Venn. Perhatikan diagram Venn berikut ini. Ada semesta. Ini ada semestanya. Ada himpunan P, Q, dan R. Berdasarkan diagram di samping, tentukan A irisan Q. Berarti himpunan P ya, dan Q yang kembar. Lihat P dan Q. Berarti ini yang kembar. Berarti himpunan yang masuk lingkaran P dan yang masuk lingkaran Q adalah huruf D dan E. Berarti di sini adalah himpunan D dan E. Berikutnya yaitu P irisan Q. Berarti himpunan yang masuk lingkaran P dan yang masuk lingkaran R. P dan R berarti C dan E. Himpunan C dan E. Yang ketiga yaitu himpunan P irisan Q irisan R. Berarti semua himpunan yang masuk himpunan lingkaran P, masuk lingkaran Q, dan masuk lingkaran N. Lingkaran P, lingkaran Q, lingkaran R. Berarti himpunan E. Yang D yaitu himpunan P yang kembar dengan R komplement. Tadi R komplement itu berarti selain himpunan R yang masuk di P, berarti A dan B. Berarti A, B, dan D. Karena di sini yang masuk lingkaran P, yang masuk lingkaran R kon adalah ini C dan E, berarti yang tidak masuk A, B, dan D. Sekarang gabungan P union Q union R komplement. Ini semua lingkaran yang masuk, berarti yang di luar P, Q, dan R ternyata tidak ada, berarti himpunan kosong. Karena huruf yang di luar lingkaran itu tidak ada, jadi himpunan kosong. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat buat kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.